Ya, ini merupakan pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh dua striker timnas Indonesia dengan fase defensif menggunakan struktur 5-3-2. Ada Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Gerakan mereka akhirnya menyulitkan lawan untuk bisa menciptakan koneksi dari posisi pemain belakang, tengah, hingga ke area depan. Ya, sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kalau kita bicara seorang striker, identiknya pasti harus bisa menciptakan sebuah gol. Nah, hal tersebut menjadi situasi yang sedang dicari-cari oleh timnas Indonesia. Striker yang haus gol, striker yang predator. Nah, untuk momen beberapa striker yang sudah dimiliki oleh timnas Indonesia, kita sebut saja ada Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan lain sebagainya. Memang mereka striker yang bertipikal bekerja keras, bergerak ke sana ke sini. Nah, ketika kita bicara striker modern sekarang, bukan atributnya hanya untuk menciptakan sebuah gol, tetapi bagaimana striker itu pun menjadi orang pertama dalam membantu pertahanan, seperti yang dilakukan oleh Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Khususnya ya, Rafael Strijk, teman-teman, banyak gerakan tanpa bolanya mengganggu lawan untuk bisa menciptakan yang namanya koneksi. Nah, salah satu contohnya pada saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi, itu bukan satu pertandingan yang sudah ditunjukkan kehebatan cover shadow dari Rafael Strijk, tetapi di pertandingan sebelum-sebelumnya bersama timnas Indonesia, cover shadow, gerakan menutup jalur passing yang dilakukan oleh lawan, teman-teman, itu menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Rafael Strijk. Kita lihat seperti grafis ini, Arab Saudi memiliki pivot yang sangat amat kuat, namanya itu Gamdi. Ketika tanpa bola, Indonesia gunakan shape 5-3-2. Perhatikan gerakan dari Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun melakukan cover shadow, menutup jalur passing dari pemain Arab Saudi menuju Gamdi, pivot nomor punggung 16. Pun termasuk Rafael Strijk semakin mempersempit upaya dan daya yang dimiliki oleh Gamdi untuk bisa mendapatkan space. Dan ujungnya apa? Pemain-pemain dari Arab Saudi bermain dari samping ataupun mencoba melebarkan, merenggangkan struktur 5-3-2 yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Nah, terkesan memang hanya kayak jalan-jalan saja. Terkesan memang kayak ya bergerak begitu saja, namun itu sangat amat esensial. Banyak dilakukan oleh striker predator di Eropa, teman-teman, seperti ya menutup jalur passing tadi sebagai cover shadow, kemudian gerakan dia melakukan pressing pun melingkar, nggak hanya terus. Ini misalnya ada dua pemain belakang yang melakukan build up, nggak ujuk-ujuk pemain yang melakukan pressure langsung melakukan press lurus, tidak. Tetapi bagaimana melakukan pressure itu melingkar. Nah, ada dua pemain belakang yang melakukan build up. Ini seorang striker, dia melakukan gerakan dari posisi center back sebelah kiri seperti ini. Nah, dia melingkar baru menyecar ke posisi center back sebelah kanan yang menerima bola ataupun mengalirkan bola, agar dengan gerakan melingkar tersebut bisa menutup dua orang sekaligus. Nah, ya itulah dia bagaimana dinamika yang terjadi di dunia sepak bola sekarang, teman-teman. Nah, ini juga grafis selanjutnya, bagaimana Rafael Strijk mengawasi gerakan dari Gamdi, dan akhirnya pemain Arab Saudi pun bermain lagi dari samping, dari kiri ataupun dari kanan. Gerakan tanpa bola yang spesial dari Rafael Strijk yang aku pikir jarang diapresiasi ya, tapi itulah dia sulitnya bagi Rafael Strijk ataupun pemain-pemain depan dari timnas Indonesia kita secara khusus, teman-teman. Jika belum menciptakan sebuah gol, maka pemain tersebut belum oke, maka pemain tersebut belum spesial. Dan ya, karena kita sudah termindset pasti ya, teman-teman ya, seorang striker itu harus menciptakan sebuah gol. Aku pun memikirkan hal demikian. Nah, untuk posisi Rafael Strijk yang sering juga disebut El Kramer dan lain sebagainya, kekuatannya itu pergerakan tanpa bolanya, bukan hanya sebagai cover shadow, tetapi bagaimana pada fase attacking yang dilakukan oleh timnas Indonesia, ia bisa menarik, mengikat lawan untuk
terus mengikutinya sehingga rekan-rekannya mendapatkan ruang. Contoh seperti gol pertama Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi. Nah, di situ Rafael Strijk melakukan pergerakan tanpa bola, kemudian Sandy Walsh melakukan pergerakan tanpa bola, muncul space terhadap Marcelino Ferdinand dan terciptalah sebuah gol. Nah, ya kalau kita bicara striker timnas Indonesia yang memang benar sosok-sosok predator siapa di beberapa waktu yang lalu ya, kita bicara 10 tahun 15 tahun lah teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormatnya terhadap posisi sekarang. Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk yang memang benar-benar predator. Ada Bambang Pamungkas, kemudian ada Christian Eloko Gonzalez, pemain naturalisasi kita, ada Boa Solosa, dan tingkat berbahayanya mereka itu kan luar biasa untuk bisa membantu attacking dari timnas Indonesia. Aku nggak mau dalam konteks membandingkan ya. Contoh, mungkin ada memberikan komentar, Bang, kalau abang bandingkan dengan beberapa pemain kita dulu, timnas dulu, nggak apple to apple dengan sekarang ini, karena lawan yang dihadapi oleh timnas Indonesia lawan yang kuat-kuat. Kita nggak bicara hal seperti itunya, tetapi kita bicara konteks bagaimana sisi predator striker yang dimiliki oleh timnas Indonesia, yang memang itu sangat amat dibutuhkan di momen sekarang. Meskipun sekarang sudah ada Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, kan pecinta sepak bola Indonesia masih nih menanti bagaimana kepastian adanya striker ataupun sosok predator di lini depan timnas Indonesia. Nah, ini momen skematisasi lainnya, bagaimana posisi Gamdi ini dipersempit, dijepit oleh Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Nah, membuat Arab Saudi melakukan back pass lagi ke belakang untuk bisa merenggangkan strukturalisasi 5-3-2 yang dibangun oleh timnas Indonesia, teman-teman. Dan ya, dengan hal tersebut membuat koneksi yang diharapkan oleh Arab Saudi terbentuk dari posisi penjaga dari posisi pemain belakang, kemudian dari pivot ke area depan, teman-teman, itu bisa dieliminasi oleh timnas Indonesia. Dan tentu teman-teman, ketika kita bicara cover shadow ataupun gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh striker timnas Indonesia ataupun striker pada umumnya, ya penting juga melihat situasi lawan yang dihadapi, kualitas permainan taktikal yang dimiliki, teman-teman. Nggak selamanya Rafael Strijk pun menunjukkan cover shadow ataupun gerakan-gerakan menutup lawan itu secara oke di setiap pertandingan, karena sistem itu berbeda. Kebetulan Arab Saudi ini menggunakan sistem 4-1-4-1. Nah, di mana ada pivot, ada satu pemain yang menjembatani antara pemain belakang dengan sektor depan lainnya, yaitu pivot tadi nomor 16 namanya Gamdi, dan itu dikonfirmasi oleh Coach Sintayong kan, ketika Coach Sintayong menerapkan formasi dari 3-4-3 menjadi pola 3-5-2 itu berdasarkan penilaiannya, penglihatannya dengan bagaimana Arab Saudi menggunakan sistem, menggunakan tactical. Nah, ketika Coach Sintayong sudah melihat, oh ternyata Arab Saudi pakai 4-1-4-1 menggunakan high pressing dan lain sebagainya, teman-teman, diaplikasikanlah menggunakan sistem 5-3-2. Nah, ketika kita bicara 5-3-2, maka akan ada dua striker di depan, Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Nah, dua striker ini sangat amat vital perannya ketika kita bicara bermain lebih banyak menunggu dengan inisiasi seperti yang sudah kita bahas di grafis tadi. Peran dua striker timnas, Gamdi nomor 16 pivot dari Arab Saudi kan terus dibayang-bayangi, ke kiri dia, diikuti ke kanan dia, terus diikuti, dan ya membuat dari sisi permainan, dari sisi intensitas permainan Arab Saudi seperti laga di pertandingan persahabatan, kan seperti itu dikatakan oleh Hervé Renard. Nah, kompleksitas permainan sepak bola sekarang ini, teman-teman, memang menuntut bukan hanya seorang pemain belakang. Nah, sekarang juga pemain depan dituntut untuk bisa mampu bertahan secara prima, dan pemain depan pun bukan hanya ditugaskan untuk melakukan pressing, tetapi bagaimana pressing tersebut pun harus memang secara kolektif, harus bisa menutup dua orang sekaligus, bukan hanya satu orang. Nah, dengan menutup dua orang sekaligus, maka diharapkan rekan-rekan lainnya terbantukan akan hal tersebut. Ketika terbantukan,
pressing kolektivitas, pressing secara unit akan bisa terjadi di atas lapangan dan membuat lawan-lawan pun akan mengalami yang namanya kesulitan. Nah, di sepak bola level tinggi teman-teman, kita sebut saja ada namanya Karim Benzema. Karim Benzema ketika di Real Madrid, ia menjadi salah satu sosok striker yang predator, haus gol, tetapi juga dia mampu sebagai cover shadow seperti yang dilakukan oleh Rafael Struijk. Kemudian ada Lukaku, kemudian ada Haaland. Sekarang teman-teman di Barcelona ada Robert Lewandowski. Lihatlah permainan Barcelona. Robert Lewandowski ketika Barca bertahan, ia pun berperan besar lewat pergerakan tanpa bola yang melakukan pressing ataupun gangguan lawan seperti yang dilakukan oleh Rafael Struijk. Nah, jika kita berkaca, jika kita melihat yang terjadi dengan timnas Indonesia, striker di area depannya ini memiliki kemampuan memang cover shadow, tetapi membantu elemen bertahannya sangat amat kuat teman-teman, tetapi sisi predatornya itu harus terus ditingkatkan. Nah, jika kita bandingkan dengan beberapa striker yang sudah kita sebutkan tadi, mereka predator dan mereka juga kuat dari sisi defensif. Ya, itulah dia faktanya dan itulah dia situasi yang kita alami teman-teman. Meskipun demikian, ya di sepak bola sekarang seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Shin Tae-yong, yang menciptakan gol itu bukan hanya striker, tetapi baik itu pemain tengah, pemain belakang, bahkan penjaga gawang teman-teman, sah-sah aja. Ya, sepak bola sekarang yang dinamis menuntut akan hal demikian. Ya, tapi meski kita mengatakan demikian, tetap yang dicari, yang ditunggu, yang dinanti oleh pecinta sepak bola Indonesia, bagaimana sosok striker yang identik harus bisa menciptakan sebuah gol bisa didapatkan oleh timnas Indonesia untuk membantu bermain secara efektivitas. Dan efektivitas itu menjadi problematika timnas Indonesia sampai saat kita memposting video ini. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.